Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa sholatan amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhyiddin Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri. Yang saya hormati Dr. Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Khairatul Idawati selaku pencetus gerakan aksi pasti literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri. Yang saya hormati juga kedua orang tua saya beserta teman-teman yang berbahagia. Di sini bertemu lagi dengan saya Rifda Soila. Saya akan menerangkan tentang halal haram terkait dengan makanan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 sampai dengan 4. Makna global dari ayat pertama surat Al-Maidah itu jadi kita orang-orang yang beriman, kita itu diperintah oleh Allah untuk aufu bil uqud, untuk memenuhi akad-akad atau memenuhi perjanjian. Nah, di sini perjanjian itu ada yang namanya muamalah syariat itu. Kemudian Allah itu menghalalkan bagi kita apa yang dihalalkan. Allah itu menghalalkan al-an'am, binatang ternak. Kemudian ayat kedua surat Al-Maidah, Allah memerintah kita untuk tidak melanggar syariat-syariat Allah. Kemudian melanggar bulan haram, terus mengganggu binatang hadiah sama binatang pelaid, ini seperti unta. Kemudian kita dilarang juga untuk mengganggu orang-orang yang berada di Baitul Haram. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang sedang berada di Baitul Haram, mereka itu sedang melaksanakan haji. Mereka mencari karunia dan mencari keriduan Allah. Kemudian Allah juga kemudian setelah berada di Baitul Haram, setelah haji berarti itu Allah memerintahkan fastatu, maka berkumpullah. Jadi kalau sedang haji itu kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kurban atau membunuh, berburu, banyak larangan terkait itu. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong pada kebaikan dan ketakwaan. Bukan sebaliknya, saling tolong menolong pada kejahatan dan kemaksiatan. Bukan ya. Jadi contohnya ini saling tolong menolong pada kebaikan sama ketakwaan, misal memberikan pinjaman uang kepada teman, bersedekah, dan masih banyak lagi. Kemudian ayat ketiga dari surat Al-Maidah itu Allah mengharamkan. Jadi tadi mengharamkan, kemudian yang ini ayat ketiga mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan bangkai, darah, daging babi, kemudian hewan yang disembelih tapi tidak menyebut asma Allah, hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang bertanduk, hewan yang diterkam oleh binatang buas, kemudian hewan yang disembelih tapi dibuat untuk sesembahan. Jadi itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena hal tersebut adalah perbuatan yang fasik. Kemudian ayat ini telah ditaksis oleh hadis Nabi, yang mana artinya itu halal bagi kita dua bangkai dan dua darah. Apa saja dua bangkai itu? Yang pertama ada bangkai ikan sama bangkai belalang, itu halal. Jadi kita kalau menemukan bangkainya ikan atau belalang terus kita masak, kemudian kita makan, itu halal. Kemudian dua darah, yang pertama hati dan limpa, itu dua darah. Lanjut ayat keempat dari surat Al-Maidah. Di sini Allah itu menurunkan ayat terakhir. Jadi ini termasuk
termasuk ayat terakhir dari surat Hukum. Jadi Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan menyempurnakan syariatnya dengan menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Lanjut sebab turun ayat. Di sini riwayat Ibnu Abbas bahwasanya ada orang-orang musyrik yang sedang melaksanakan haji tapi dengan membawa binatang kurban. Nah, saat haji itu kan mereka adalah sedengki, kemudian dia menyembelih berkurban. Kemudian turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Tadi surat Al-Maidah ayat 2 itu jadi tidak memperbolehkan untuk berkurban. Bolehnya setelah dari Baitul Haram, fasqadu tadi. Lanjut kandungan hukum. Apa yang dimaksud dengan akad atau perjanjian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 tadi? Yang dimaksud perjanjian menurut sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya perjanjian yang dimaksud adalah muamalah. Ini contohnya misal kayak jual beli, terus hutang piutang. Ini menurut pendapat Al-Hasan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya perjanjian itu adalah syariat. Misal kayak sholat, zakat, haji. Ini menurut Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid dan diperkuat oleh Imam At-Tabari. Kemudian menurut Imam Qurtubi dan ahli tafsir itu yang dimaksud dengan perjanjian adalah duanya, yaitu muamalah juga syariat. Kandungan hukum yang kedua, hewan apakah yang diharamkan dalam surat Al-Maidah? Nah, tadi yang diharamkan itu seperti yang saya jelaskan di ayat 2 tadi, yaitu apa saja? Bangkai, darah, gigi babi, kemudian hewan yang dipukul, hewan yang tercetik, terus hewan yang disembelih tapi dibuat untuk sesembahan, kemudian hewan yang berkuku sama hewan yang bertaring, misalnya singa, macan, dan lain-lain. Terus ini ada hewan yang ditemukan hewan yang masih hidup, kemudian bila disembelih, itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu halal. Sedangkan menurut Imam Maliki masih ada kecenderungan. Jadi cenderungan antara hewan tersebut mati atau cenderung hidup. Kalau cenderung mati berarti tidak halal, tapi kalau cenderung hewan itu masih hidup berarti itu halal. Nah, terjadinya perbedaan karena di surat Al-Maidah ayat 3. Kecuali apa-apa yang kamu sembelih. Kecuali, di lafaz kecualinya tadi. Nah, ini ada yang berpendapat kecualinya itu istisna muttasil sama istisna munqati. Nah, istisna muttasil itu maksudnya mengecualikan hukum haram. Seperti tadi, kecuali jika ditemukan hewan tersebut masih ada sisa hidupnya, masih bisa hidup, kemudian disembelih, maka itu halal. Sedangkan yang pendapat istisna mutasil, yang mengatakan istisna mutasil, itu mereka mengharamkan. Jadi semua ini meskipun sisa tadi masih ada sisa umurnya itu diharamkan. Nah, pendapat yang betul yang mana? Jadi pendapat yang betul itu adalah istisna mutasil. Terus kandungan hukum yang ketiga, bagaimana cara menyembelih menurut syariat? Nah, ini menurut Imam Maliki, cara menyembelihnya ialah dipotong lehernya juga urat nadinya, jadi sampai terpotong. Kemudian menurut Imam Syafi'i itu dipotong tenggorokannya, jadi tidak sampai mengenai dua uratnya, urat nadinya. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah itu memotong tenggorokan juga salah satu urat nadinya.
Kemudian kandungan hukum yang terakhir, bagaimana hukumnya hewan yang diburu oleh hewan yang terlatih. Nah, menurut ahli fikih itu hukumnya boleh dengan syarat apa? Yang pertama, syaratnya hewan itu harus terlatih. Contohnya gini, kalau dipanggil dia datang, kalau disuruh pergi dia pergi. Kemudian yang kedua, itu hewan tersebut tidak memakan sedikit pun hewan yang diburu tadi. Kemudian yang ketiga, itu kita mengucapkan bismillah. Jadi ketika melepaskan hewan yang terlatih itu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, syarat yang keempat, hewan tersebut harus hitam. Nah ini tambahan ya. Ada yang berpendapat harus hitam, ada yang berpendapat tidak. Jadi ini masih khilaf. Kemudian syarat yang terakhir adalah muslim. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.